Gila, ngeri banget ini guys. Akhirnya ramalan Benix jadi kenyataan. Venezuela diserang, dibombardir sama Amerika Serikat. Dan lebih gila lagi, orang nomor 1 di Venezuela ya ditangkap sama Amerika Serikat. Ini ngeri banget sebenarnya guys, karena ini pertanda Perang Dunia 3 makin dekat. Kok bisa? Apa hubungannya Perang Dunia 3 sama Venezuela? Dan yang jadi pertanyaan juga, kenapa kok gampang banget ya Maduro sama istrinya diculik tengah malam buta di tempat tidurnya sendiri oleh Amerika Serikat? Segampang ngambil permen dari kantong anak TK guys. Segampang itu, gampang banget. Kok bisa guys ini terjadi ya? Dan apa hubungannya sama Perang Dunia 3? Kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, penangkapan terselubung ini sebenarnya udah kita ramalkan dari jauh-jauh hari. Udah dari tahun 2025 kita ramalkan Venezuela bakal digempur, bakal diserang. Dan udah berulang kali gue bilang, narasi yang dibangun Donald Trump bahwa yang dibikin Maduro adalah republik, bahwa dia adalah raja narkoba, bahwa Amerika Serikat berusaha melindungi kepentingan rakyatnya dari penjajahan narkoba. Jadi intinya yang dia mau lakukan adalah dia memberantas kartel-kartel narkoba. Apa betul seperti itu? Di video itu gue udah bilang dengan jelas, tidak, ini bukan tentang narkoba. Ini ada hubungannya dengan minyak dan musuh negara Amerika Serikat. Makanya lu nonton video Benix lah biar lu pinter dikit. Jangan lu kebanyakan makan media-media bullshit, media lokal Indonesia. Jangan. Tapi satu hal yang penting, ternyata ramalan Benix jadi kenyataan. Ini bukan tentang narkoba guys, tapi tentang, kalau menurut Benix di depan bukan Venezuela yang diincar oleh Donald Trump, sebetulnya siapa yang diincar? Venezuela bisa memproduksi sekitar 800.000 barel minyak setiap harinya. Tahu nggak minyak itu berangkat kemana? Ternyata menurut data, persen minyak Venezuela itu diekspor ke China. Jadi teman-teman, semoga udah cukup jelas ya bahwa yang gue bilang sejak tahun 2025 ini tidak pernah tentang narkoba. Lu harus bedakan geopolitik, apa yang diutarakan sama seorang pemimpin negara adik kuasa, realitanya seringkali berbeda dengan yang di belakang layar. Makanya teman-teman, lu harus punya otak buat memproses itu. Sama seperti orang-orang di Indonesia yang kena tipu soal banjir di Sumatera, mayoritas orang kena tipu. Gak bisa membedakan kenyataan dengan narasi propaganda. Mereka gak bisa bedakan itu. Ini juga yang terjadi di dunia.